Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahma Pramesya Adisni, NPM 191341132. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Di sini, Rahma akan menjelaskan sedikit tentang sikap dasar dan pengembangan jasmani. Yang pertama adalah sikap tubuh dan posisi yang benar. Kita sebagai manusia banyak melakukan aktivitas, mulai dari tidur, bangun tidur, bekerja, duduk, berlari. Jika posisi tubuh kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka akan berdampak kepada postur tubuh kita. Di sini saya akan mempraktekkan seperti apa posisi duduk yang benar, berdiri yang benar, berjalan yang benar. Posisi duduk yang benar, posisi duduk tegak, perhatikan posisi bahu, leher harus rileks, sesuaikan posisi siku, dan dilarang untuk menyilangkan kaki, karena akan berdampak buruk. Sikap berjalan yang benar, biasakan berjalan dengan tubuh tegak, biasakan jalan kaki dengan punggung tegak dan mengangkat dagu agar sejajar dengan lantai. Sikap berdiri yang benar, berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, berdiri dengan tegak secara alami, tegakkan bahu dengan santai. Yang kedua, gerak dasar. Gerak dasar itu ada 3. Gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Yang pertama, gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu adalah gerak yang membuat kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Berikut contoh gerak lokomotor. Yang kedua ada gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindahnya tempat, seperti kita membungkuk, menggelengkan kepala, mengayunkan tangan, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari gerakan non-lokomotor. Yang ketiga ada gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu adalah gerakan yang menggunakan alat seperti kita menendang, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari gerakan manipulatif. Yang ketiga, gerakan untuk melatih togo. Gerakan ini mempunyai 3 bentuk gerakan pula. Yang pertama, gerakan membungkuk dan melentingkan badan. Yang kedua, meliuk-liukkan badan. Dan yang ketiga, memutar badan. Gerakan membungkukkan badan memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan kebugaran badan, menguatkan otot perut, dan menguatkan otot punggung. Gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki, dan tangan ke kiri ataupun ke kanan. Keempat, latihan pembentukan gerakan lengan, bahu, dan kaki. Terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, mengayunkan lengan ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Yang kedua, mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Yang ketiga,
mendorong benda yang tidak bergerak. Yang keempat, dorong-mendorong dengan teman. Yang kelima, loncat-loncat di tempat. Latihan ini bertujuan untuk memperlancar peredaran darah, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang, memperbaiki postur tubuh, mengurangi resiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan lain-lain. 5. Gerakan pembentukan unsur kesegaran jasmani terdiri menjadi 7 gerakan. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga kelincahan, yang keempat kelenturan, yang kelima koordinasi, yang keenam kecepatan, dan yang ketujuh keseimbangan. Latihan kebugaran jasmani adalah aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot, serta melatih kelenturan dan keseimbangan. Olahraga ini juga efektif untuk membakar kalori dan menurunkan resiko terjadinya sejumlah penyakit. Latihan kebugaran jasmani kerap dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik. Namun, olahraga ini sebenarnya juga bisa menyehatkan mental atau rohani. Untuk mendapatkan manfaatnya, latihan kebugaran jasmani perlu dilakukan secara rutin setiap hari ataupun 1 kali seminggu. Apa itu TKJI? TKJI itu adalah singkatan dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. Apa itu? Adalah suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani yang berbentuk rangkaian-rangkaian butir-butir tes yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesegaran jasmani anak yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut. Tujuan dilakukan loncat tegak adalah untuk mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif otot tungkai, dan tujuan dilakukannya baring duduk adalah untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut.